Selamat siang, terutama dan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin, MSc. Terima kasih sudah membuka acara ini. Juga selamat siang, Prof. Alo. Salam kenal. Terima kasih atas kesempatannya untuk membahas buku ini. Selamat siang kepada Ibu Dekan FISIP UAI, Bu Dr. Irwa Sarkasi, STMSI, juga Wakil Dekan Bapak Dr. Heri Budiawanto, SPD, MSI, juga Ibu Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Alma Manjusri, SS MIKOM, teman-teman Puskakom, teman-teman dosen Universitas Al-Azhar, mahasiswa yang saya cintai, seluruh peserta. Tadi ada dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua. Senang sekali, banyak sekali peserta hari ini. Semoga acara ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Tak lupa, terima kasih dan selamat siang rekan-rekan di Raja Grafindo. Terima kasih atas kesempatannya menjadi narasumber pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama saya mohon izin share screen. Baik. Jadi ini buku Komunikasi Antar Budaya dari Profesor Dr. Aloli Dileri yang saya begitu membaca buku ini saya ingat peribahasa. Kalau kita tahu ada peribahasa yang mungkin waktu kecil ya kita pernah belajar, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Oke. Jadi di mana kita berada kita perlu memperhatikan budaya setempat gitu ya. Nah, memperhatikan menyampaikan pesan, beraktivitas dan sebagainya itu tidak mungkin lancar, tidak mungkin baik kalau tidak menguasai komunikasi. Oke. Jadi ingat banget itu peribahasa, saya langsung iya ya penting banget nih gitu ya komunikasi antar budaya. Nah, apa bedanya buku ini dengan buku-buku lain? Saya ingat peribahasa kedua nih, ada sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Saya sepertinya melihat buku ini layaknya membaca banyak buku gitu, karena Prof. Alo dengan sangat baik menggabung ya, merangkum banyak model dari banyak referensi jurnal dan buku di dalam satu buku ini gitu. Jadi sekaligus kita bisa lihat banyak model dari buku ini. Appreciate sekali ya, Prof. Oke, baik, di buku ini ada 8 bab yang dibahas, mulai dari awal disampaikan tentang semakin cepat gitu ya kita ini bertemu di antar bangsa, antar budaya, kemudian masuk ke dalam hakikat, ada prinsip-prinsip, konsep-konsep gitu ya, sampai di terakhir bab 8 inilah yang paling menarik kalau menurut saya, buku ini berisi model-model tadi. Jadi ada 19 model yang disampaikan gitu. Baik, di awal buku ini menyampaikan atau memberi kesadaran pada kita bahwa kita ini sekarang diterpa oleh teknologi baru yang mempercepat komunikasi antar budaya itu sendiri. Ya, juga ada globalisasi ekonomi, ada perusahaan-perusahaan multinasional yang semakin banyak merekrut tenaga asing kita sebagai orang Indonesia juga banyak bekerja di luar negeri dengan sistem komunikasi inovatif yang luar biasa gitu. Jadi perubahan ekonomi, perubahan tatanan, termasuk perubahan pola imigrasi. Kita tahu banyak sekali negara-negara yang membuka kita mudah menjadi permanent residence ya, misalnya seperti di Singapura, di Australia itu dengan syarat yang tidak terlalu sulit kita bisa menjadi global citizen gitu ya. Jadi tergabung dengan banyak budaya dengan sangat mudah. Nah, dampaknya apa? Tentu perbedaan budaya jadi semakin ditemui gitu ya. Jadi ada kesulitan-kesulitan di dalam komunikasi. Baik, ini saya kutip nih, siapa yang pernah buat atau melihat Ome TV? Kalau mahasiswa-mahasiswa mungkin ada ya.
kemarin sempat boom tuh yang namanya Funaki itu dengan Omo TV ya. Itu contoh saja Enggak, bagaimana. yang warna mah di Oke, bagaimana komunikasi antar budaya itu terjadi dengan begitu mudah dengan adanya teknologi ya. Nah, masalahnya ini bagaimana gitu ya, akan terjadi benturan gitu. Nah, disampaikan di buku ini inti komunikasi antar budaya adalah persepsi ya. Jadi begitu persepsi itu bisa diselaraskan, mudah-mudahan bisa menjadi lancar. Baik. Buku ini juga menjelaskan secara detail apa sih bedanya komunikasi antar budaya dan lintas budaya ya. Jadi antar budaya itu lebih kepada interaksi pada orang-orang, kalau lintas budaya itu lebih pada mengamati ya, membandingkan komunikasi itu sendiri. Gitu. Baik, saya tidak berlama-lama dalam hal definisi, langsung pada sebenarnya tujuan kita belajar komunikasi antar budaya apa sih gitu ya. Dengan ini kita bisa menghadapi keberagaman ya, melihat oh ada ya perbedaan. Nah, berarti saya gimana nih gitu ya, self awareness saya gitu. Apakah saya bisa ini jadinya harus Oke, dengan itu diharapkan kita bisa membangun relasi dengan lebih baik ya. Dibutuhkan interpersonal skills supaya bisa tidak ada konflik gitu ya, damai gitu, apa terjadi perdamaian dengan adanya tujuan yang lain juga kita bisa meningkatkan keterampilan bahasa ya, dan ujung-ujungnya ya memecahkan masalah gitu. Itu secara umum yang disampaikan oleh Prof. Alo. Nah, saya tertarik pada sebenarnya implementasi studi komunikasi antar budaya ini apa sih gitu ya, khususnya di bidang komunikasi yang kalau di Al-Azhar kan ada 3 peminatannya, ada media jurnalistik, advertising, dan PR. Ternyata emang perlu banget ya, jadi bagaimana kita teman-teman media dan jurnalistik bisa menciptakan media dan berita yang bisa membangun perdamaian. Di Indonesia saja kita mengalami lah gitu ya konflik-konflik gitu yang sebenarnya bisa dibantu oleh teman-teman media untuk ayo kita ini beda tapi bisa loh sama-sama gitu ya. Jadi mengedepankan toleransi, ada konflik oke, tapi bagaimana manage-nya ya. Ini teori-teori atau model-model komunikasi antar budaya banyak yang membahas tentang konflik management. Jadi di sini kita sebagai agent of change mudah-mudahan bisa menyampaikan berita-berita melalui media-media yang bagus gitu ya untuk tujuan ini. Begitu pula dengan teman-teman advertising, jangan sampai kejadian tuh pernah ya di negara tetangga yang iklan mesin cuci atau ya yang terus mendiskreditkan tenaga kerja Indonesia gitu ya, itu kan sangat sangat disayangkan. Jadi bagaimana bisa menciptakan produk periklanan yang peka gitu dengan budaya lain. Nah, ketiga di bidang public relation tentu gimana nih dengan seluruh stakeholder kita internal maupun eksternal kita bisa menjalin hubungan dengan baik ya. Kalau satu perusahaan punya tenaga kerja dari berbagai budaya itu juga seperti apa baiknya gitu ya, kepada klien, kepada customer, kepada prinsipal mungkin di seluruh dunia bagaimana stakeholder ini bisa terjalin dengan baik gitu ya. Komunitas juga. Jadi kalau PR itu kan urusannya stakeholder lah gitu ya, which is ini stakeholder luar biasa pasti antar budayanya sangat diperlukan. Sampai kalau di buku ini juga disebutkan ada istilahnya budaya ketiga gitu ya. Jadi bukan budaya saya, bukan budaya Anda, tapi budaya ketiga. Budaya yang sama-sama kita sepakati untuk kita jalankan. Ini kalau di PR organisasi itu corporate communication terutama itu diharapkan bisa teman-teman PR nanti membangun kita sering dengar sebutan corporate culture ya, jadi budaya perusahaan gitu. Jadi bukan budaya saya, bukan budaya pimpinan, bukan budaya karyawan, tapi corporate culture gitu ya, budaya perusahaan yang kita sepakati sama-sama untuk menjalankan roda perusahaan itu.
Baik, jadi ini PR kali ya bagi kita semua di bidang komunikasi. Oke, lanjut ke masih ke isi buku ini juga disampaikan beberapa asumsi dan objek studi. Ya, kalau kita di akademisi banyak sekali penelitian-penelitian tentang kode bahasa verbal maupun nonverbal gitu ya. Yang kalau orang Jepang menyapa, nerima tamu menunduk gitu ya, atau kalau jarak orang Itali lebih dekat misalnya gitu. Kalau sekarang pandemi mah jaga jarak semua kali ya, jadi nggak ada tuh kayak gitu. Oke, banyak kode-kode bahasa nonverbal yang diartikan berbeda dan tentu kita harus tahu ya. Ngangkat jempol ya, ibu jari itu juga kan beda-beda artinya ya. Di negara sini gimana, di negara sana bisa sangat ekstrim perbedaannya. Itu contoh-contoh saja objek studi yang bisa kita lakukan. Diingatkan juga di buku ini mengenai karakteristik kebudayaannya bahwa ini bisa dipelajari, dibagikan, dinamis, ya selalu berubah. Gitu. Ini yang perlu diingat di awal. Gitu. Kemudian masuk lebih detail, ada prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yang juga tidak bisa kita abaikan, gitu ya. Ada di buku ini disebutkan prinsip dari Igor Kyukanov, oke, ada dari Erin Meyer, Deirdre, Lindsay Ingrid, dan sebagainya. Saya tidak akan bahas, silakan beli bukunya, ikut promo ya. Silakan beli bukunya. Ini prinsip-prinsip yang perlu kita kita ingat gitu ya. Cuman saya kasih teaser sedikit nih ya. Isinya dari prinsip komunikasi ini adalah kita itu kalau mau mengukur efektivitas komunikasi itu ditentukan oleh kita. Jadi kita sebagai pembicara, sebagai orang yang menyampaikan pesan itu harus bisa pandai gitu ya. Tapi sesuai atau tidak sesuai itu ditentukan oleh orang lain, oleh eksternal gitu ya. Jadi kita itu tidak bisa mengukur pantas tidak pantas saya berbicara seperti ini, pilihan kata saya, body language saya itu bukan dari kita, tapi ukurannya dari orang lain. Kita bisa menganggap kalau menurut saya begini, tapi ternyata budaya lain mengatakan itu tidak pantas misalnya ya. Jadi kepantasan, kepekaan gitu ya, patuhan pada norma itu kita harus perhatikan dari pihak orang lain gitu ya. Jadi kepekaan itu luar biasa diperlukan. Kedua, kalau saya lihat di sini prinsip yang penting adalah konflik itu harus dihindari gitu ya. Ada tapi harus di-manage gitu ya dengan terbuka, toleransi, rasa hormat itu banyak banget di model-model komunikasi antar budaya itu ditekankan. Baik, kemudian ada fungsi mengontrol gitu ya di dalam komunikasi antar budaya. Tadi saya sampaikan kita sebagai pengirim, sebagai penerima pesan, pesannya itu sendiri harus kita apa namanya pilih gitu ya, baik verbal maupun non verbal. Medianya juga kita pilih yang baik. Dan sekarang kan media luar biasa ya, mau YouTube, media sosial itu luar biasa dan hambatan. Bagaimana ada etnosentris, ada stereotype gitu ya, itu yang harus kita kontrol gitu. Baik, kemudian disampaikan juga mengenai hak, kebutuhan, nilai dan etika di buku ini. Kemudian masuk ke dalam model itu sendiri ya. Apa sih sebenarnya peran model? Disampaikan bahwa dengan model kita itu bisa punya gambaran gitu ya, gambaran visual yang bisa memudahkan kita memahami proses komunikasi antar budaya itu ya. Kemudian kita juga dengan adanya model bisa jadi ringkas gitu ya. Ada suatu penelitian lalu kita lihat saja nih modelnya seperti apa gitu ya. Dan ketiga membantu memahami kalau ini ada gangguan ya, itu lalu bagaimana nih memecahkannya gitu ya dengan komunikasi antar budaya yang baik. Itu peran model ya. Jadi model itu sangat-sangat memudahkan kita gitu. Nah, dari 19 model yang disampaikan Prof. Alo di buku ini, saya coba kelompokkan ya, Prof. Mohon izin kalau salah, maaf. Ada 3 kelompok yang saya lihat bisa kita sarikan gitu ya. Yang pertama, kelompok-kelompok model komunikasi antar budaya yang menjabarkan tahapan gitu. Jadi dari mulai perkenalan, ada konflik, ada penyesuaian gitu ya, sampai akhirnya berjalan dengan baik, atau kalau memang tidak bisa berarti
berpisah gitu ya. Ini contohnya model dari Bennett ya, ada model development model of interculture sensitivity gitu. Kedua, kelompok yang saya bisa lihat adalah kelompok model yang menjabarkan tentang kompetensi. Jadi communication skill gitu ya yang diperlukan agar kita bisa menjalin hubungan antar budaya ini dengan baik. Contohnya model piramida kompetensi dari Deardorff ya tahun 2007. Nah, kelompok model ketiga ini model-model yang menjabarkan tentang manajemen konflik. Jadi tadi kan komunikasi antar budaya itu dekat sekali gitu ya dengan perbedaan, dengan kesalahpahaman gitu ya. Ya kalau nggak sampai konflik banget sih, tapi pasti ada gitu ya di awal-awal tuh beda persepsi gitu ya, gagap-gagapnya seperti itu. Nah ini salah satu contohnya dari Hammer, model intercultural conflict style inventory. Ya. Baik, langsung aja kita lihat ini ada 19, saya nggak akan detail ya, saya teaser aja nih, ya, nanti silakan baca bukunya. Yang pertama model NAP, ini ada 10 langkah, mulai dari tadi ya, dari nggak akrab, mulai akrab gitu ya, bersama, coming together and coming apart gitu. Kemudian model New Leap 2009 ini menceritakan tentang bahwa komunikasi budaya itu konteksnya banyak gitu ya, lingkungan sosial, tadi ekonomi juga ada gitu ya. Jadi ada di mana-mana lah gitu intinya. Model DOT ini menjelaskan tentang kita itu harus loh nerima perbedaan gitu ya. Tapi perbedaan itu coba disamakan persepsinya gitu ya. Makanya dia sebutkan perceived culture differences model gitu ya. Dan kalau sudah ada persepsi yang disamakan tadi, muncullah budaya ketiga gitu ya. Budaya ketiga di mana kita bisa beradaptasi, saling beradaptasi. Model Bennett ini development model of intercultural sensitivity, juga tahapan yang tadi nih, mulai dari denial gitu ya, oh, kok gini, nggak cocok dan sebagainya ya, ada defense dulu, kemudian minimization, akhirnya menerima, beradaptasi, sampai akhirnya mengintegrasikan perbedaan itu ya. Saya ingat nih kalau di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya itu udah bener banget deh gitu ya. Kita sebenarnya dari nenek moyang itu udah punya ini ya pesan-pesan yang baik. Oke, kelima model Semover ini menceritakan tentang budaya itu banyak variannya gitu ya, membentuk cara kita memproses, mencapai pesan dan seterusnya. Model Martin dan kawan-kawan ini dialectical approach. Jadi gimana nih kita bisa memprediksi ya komunikasi antar budaya ini harus ada dinamis, harus ada penyesuaian tadi gitu ya dari setiap elemen itu ada ketegangan, ada konflik-konflik, tapi harus bisa dipecahkan. Ya. Goodikons ini menceritakan ada loh ketidakpastian gitu ya, orang cemas, ada ragu, ada takut, ada emosi gitu ya, tapi bagaimana bisa secara efektif diatasi. Model Baldwin ini U-curve ya, jadi adaptasi mulai dari honeymoon ya, mengistilahkannya honeymoon. Kita kalau ada mungkin contohnya komunikasi antar dua menikah gitu ya, suami istri dari budaya yang berbeda. Orang Korea nikah dengan orang Indonesia gitu misalnya ya. Ada masa-masa honeymoon gitu ya. Oke, baik-baik. Akhirnya ternyata oh ada krisis nih gitu ya. Bentrok-bentrok sedikit tapi akhirnya bisa recovery dan adjustment gitu. Baik, kemudian model Deardorff ini ada piramida kompetensi antar budaya. Jadi apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan ya sebagai kompetensi kita? Harus sensitif, harus ada sadar ya secara knowledge kita harus tahu kalau orang budaya ini begini, orang-orang budaya itu kita harus tahu dulu gitu ya. Kemudian baru kecakapan kita. Model pelangi dari Kupka and Everett ini ada 10 kompetensi ya. Jadi juga di inventory kita harus bisa punya kesadaran, punya pengetahuan, kesesuaian seperti itu. Iben ini bagaimana kita punya juga cultural self perception. Jadi dari kita sendiri seperti apa, dari orang lain seperti apa, lalu ada titik temunya. Oke, model Berry ini akulturasi ya, budaya itu bisa banget kita akulturasi supaya selaras. Gitu. Kemudian yang Yun Kim ini adaptasi lintas budaya, bagaimana kita bisa pindah ya dari lingkungan kita ke lingkungan budaya yang baru sampai ada titik
yang nyaman ya, titik nyaman secara psikologis gitu. Model Cullen ini adaptasi budaya juga secara emosi gitu ya, dan akhirnya menyesuaikan dengan budaya baru. Berikutnya ada ABC model, ini bagaimana kita afektif secara perasaan, kemudian behavior, kita berperilaku, dan kita mengidentifikasikannya ya secara kognitif. Model Mitchell Hammer ini ada konflik style juga. Kita keluarannya itu diskusi, engagement, ya, akhirnya akomodasi, menerima, ya. Jadi ini model yang sudah mengarah pada konflik management. Oke. Thomas Skillman ini konflik juga, penyesuaian konflik. Kita itu perlu ada mungkin aset bukan mungkin ya, ada orang yang cenderung avoiding, nggak mau deh, nggak mau konflik, jadi menghindar ya, avoid gitu. Mungkin awalnya sih boleh gitu, tapi tidak pecah kan ya, solusinya masalahnya tidak pecah, jadi harus ada akomodasi, kita menerima, ada competition, ini tipe-tipe ya, ada tipe yang accommodation, ada yang competition, atau compromise ya, kita 50-50 atau collaborate. Ini contoh saja dari model konflik management ya, banyak digunakan sih di organisasi. Stella Ting ini yang tentang model situational komunikasi ya, jadi berbasis budaya gitu. Nah, yang menarik nih dari Prof. Liliweri sendiri ya, beliau menyampaikan model Berlo Liliweri ya, model komunikasi antar budaya yang berbasis TIK digital ya. Seperti apa nih modelnya Prof. Alo? Kita lihat di bukunya ya. Oke, baik. Nah, ini ketantangan nih, bagaimana siapa yang bisa teman-teman menciptakan kalian nih 2021 atau nanti 2022 model baru ya, model komunikasi antar budaya. Oke, kita challenge ya. Baik. Itu saja dari saya, sedikit penutup. Saya coba, jadi sebenarnya apa nih ya tantangan kita ke depan ini gitu, dengan adanya masyarakat multicultural, ada global citizen ini, kita dengan sangat mudah gitu ya bertemu dengan banyak orang. Kalau kita bekerja di perusahaan juga kita bertemu gitu ya di multinational company dengan berbagai bangsa. Kemudian adanya teknologi online communication ini kita sangat cepat gitu ya, harus bisa menyesuaikan. Dan yang kalau ini sih satu lagi saya prihatin banget ya, artificial intelligence. Jadi tantangannya itu kita bukan hanya punya communication skills antar budaya, tapi juga menggunakannya dengan digital gitu ya, dengan teknologi online ini. Yang sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu menggunakan artificial intelligence. Saya bilang orang tatap muka aja susah gitu ya, apalagi menggunakan AI gitu ya. Kalau kita mungkin Bapak Ibu teman pernah menghubungi satu perusahaan mau tanya apa-apa yang jawab chatbot gitu ya. Jangankan antar budaya, cuman pertanyaan aja lalu dijawabnya, mohon maaf kakak, saya belum bisa menerima, mengerti pertanyaan kakak gitu ya, atau mohon dijelaskan lebih, nggak ngerti gitu loh, kita tuh nanya apa tuh nggak ngerti gitu, itu jangankan antar budaya gitu ya, sama-sama bahasa Indonesia dan cuma sekedar bertanya saja itu tidak bisa dijawab gitu ya. Ini tantangan karena kita juga nggak bisa mengabaikan gitu ya. Bayangkan satu marketplace saja, saya tahu di salah satu marketplace satu hari itu bisa 6.000 chat gitu ya. Itu bagaimana bisa dijawab oleh human gitu. Jadi mau nggak mau pakai chatbot gitu ya. Nah, bagaimana ini udah pakai digital, kalau sampai nih ada orang yang berbeda budaya, berbeda bangsa, itu kan challenge banget gitu ya, tantangan. Satu lagi ada gap generation gitu ya, gap generation yang ini kita Gen X, Gen Y, Gen Z gitu ya, yang budayanya itu luar biasa bisa berbeda gitu ya. Baik, jadi dibutuhkan sekali intercultural communication skills yang kalau lihat dari model-model tadi ya, sebenarnya sih nggak susah, cuman harus butuh adanya kemampuan gitu ya, kemampuan apa saja, terutama emotional intelligence ya. Jadi ada peka, ada toleransi,
kita bisa fleksibel ya, menerima perbedaan, empati gitu. Intinya ujung-ujungnya nih ya, komunikasi antar budaya itu ujung-ujungnya konflik manajemen gitu ya. Menghindari kalau sampai ada konflik jangan sampai besar, lalu bisa selaras, muncul budaya ketiga yang disepakati bersama gitu. Oke. Nah, bagaimana cara melihat atau mengukur? Ayo kita sekarang bisa loh buat asesmen ya. Kalau misalnya karyawan mau direkrut nih satu perusahaan, buat nih asesmen tes ya. Intercultural communication skills kamu gimana? Jangan sampai nanti masuk perusahaan ini ngacak-ngacak gitu ya. Ada satu, maaf ya cerita, ada satu perusahaan yang ada CEO-nya diangkat, wah anak buahnya langsung kabur semua karena budayanya beda gitu ya. Jadi sangat disayangkan satu perusahaan kehilangan karyawan-karyawan yang bagus gitu ya, hanya karena ada satu orang yang datang tiba-tiba bawa budaya yang berbeda gitu ya. Jadi penting nih kita kalau mau rekrut orang asesmen dulu ya gitu. Atau untuk yang lain juga begitu ya. Di sisi penelitian atau di sisi akademis kita juga bisa perdalam lagi penelitian-penelitian tentang kompetensi ini gitu ya. Jadi bagaimana apa supaya komunikasi antar budaya ini semakin lancar. Gitu. Baik, itu saja Pak Nanang waktunya mudah-mudahan pas 30 menit buat saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.